Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali kawan. Dan kita masih tetap mengulas WR Chess Master yang sempat kemarin kita tidak ulas babak keempatnya kawan. Karena babak keempat kemarin permainan berakhir remis semua, jadi mungkin kurang menarik untuk kita ulas kemarin kawan. Jadi sementara kemarin saya hanya upload satu video short. Mungkin kawan-kawan belum tahu bahwa admin ini sudah mulai rajin mengupload video short kawan. Mungkin jadwalnya hari Senin dan hari Kamis akan admin coba upload video-video short. Dan kita kembali lagi ke WR Chess Master. Tadi malam hari jeda kawan, tak ada partai yang digelar. Jadi untuk sementara saya coba ulas satu partai di babak pertama yang sempat tidak kita ulas kawan. Permainan ini cukup menarik antara Wesley So versus Jan-Christoph Duda. Ada yang merequest permainannya Wesley So, jadi saya ambil permainan ini saja untuk kita ulas kawan. Dan langsung saja kita ke permainan. Tak perlu saya tunjukkan lagi posisi klasemen sampai babak keempat. Levon masih sementara memimpin klasemen kawan dengan perolehan 3, diikuti pemain yang lain 2,5 dan seterusnya. Pada game pertama ini Wesley So pegang putih bermain dengan rantai opening kuda F3, pion D5 oleh Jan-Christoph Duda, pion G3, Kings Indirect Attack, kuda F6, gajah G2, pion C5, rokade, kuda C6. Dan di sini bagi putih untuk melanjutkan langkahnya setelah rokade mengamankan raja, bisa dobrak petak pusat menantang pertukaran dengan pion D4 atau pion E3 nanti bisa disusul juga dengan pion D4 di langkah berikutnya kawan, atau langsung bermain dengan pion C4. Wesley So memilih jalur utamanya dengan pion D4 dan pion E6 balasan Jan-Christoph Duda, tidak melanjutkan pertukaran kawan. Kenapa tidak melanjutkan pertukaran? Ya bisa kalian ambil pada posisi ini terjadi pertukaran, diambil balik oleh kuda kawan, barulah pion E6 bisa kalian lanjutkan. Kalau kalian memilih untuk mendapatkan kontrol petak pusat dengan dua pion kalian ini, maka berlanjut kuda pukul kuda diambil balik. Dan struktur permainan ini seperti permainan Granville Defense variasi pertukaran kawan dengan posisi terbalik. Jika Granville Defense kita mainkan sebagai hitam, dilihat dari konstruksinya ini kawan, Viagento putih di sini posisinya terbalik. Biasanya yang Viagento adalah hitam dalam permainan Granville Defense, dan bentuk formasi pion ini putih yang memilikinya kawan. Itulah jika permainan berlanjut dengan variasi seperti ini. Tapi bermain dengan jalur utama Jan-Christoph Duda dengan pion E6, pion C4, pion D pukul pion C4, pilihan utama kawan di posisi bagi hitam melakukan pertukaran langsung. Menteri A4, coba tekan kuda di sini kawan dan juga ingin rebut kembali pion C4, mungkin diikuti dengan langkah kuda E5, coba tekan kuda ini bersama gajah. Oleh karena itu gajah D7 dimainkan oleh Jan-Christoph Duda untuk blokade pimpinan, perkuat posisi kuda dari ancaman manuver kuda putih E5, juga pressure gajah ini kawan, tapi pionnya ini bisa diambil oleh Wesley So. Menteri ambil pion C4, pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, benteng C8, persiapan discover, tidak dipindah menteri kawan, melanjutkan pengembangan kuda C3 oleh Wesley So. Dan di sini terjadi pertukaran baku hantam kuda pukul kuda D4, diambil balik oleh menteri sekaligus menghindari tempo dari ancaman benteng kawan, gajah C5, menteri bergeser ke H4. Coba langsung bergerak ke sisi raja kawan, mempersiapkan mendekatkan diri pada posisi raja hitam yang bisa rokade di langkah berikutnya. Di sini pion H6 kawan merupakan langkah terbaik versi engine atau langsung rokade. Mungkin pada posisi ini jawaban dari putih adalah gajah G5. Coba tekan kuda di sini, gajah bisa ditarik mundur ke peta E7 kawan. Atau jika bermain dengan pion H6 untuk kontrol petak G5 ini, kemungkinan di sini gajah akan tetap berani ke petak G5 kawan, karena posisi pion ini kena pin dari menteri putih, dan di sini tetap gajah E7 bisa dilanjutkan. Dan beberapa langkah berikutnya bisa rokade mengamankan raja. Permainan masih cukup level, seimbang kawan. Kemungkinan terjadi baku hantam di sini kalau stockfish yang bermain diambil balik dan menteri bisa menghindar ke petak B4 kawan untuk mencegah pergerakan rokade. Dan di sini nanti mungkin pion B6 akan dimainkan, diikuti dengan langkah pion A5 dimainkan oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Jan-Christoph Duda memilih dengan langkah gajah C6 menantang pertukaran gajah terang kawan, sedikit menunda rokadenya. Raja sementara berada di pusat, dan di sini dijawab dengan langkah terbaik benteng D1, tempo ancam menteri. Menteri bergerak ke petak B6, ternyata langkah ini adalah langkah yang kurang presisi termasuk langkah kesalahan kawan. Idenya menjaga gajah dari
tantangan pertukaran ini kawan juga berada satu diagonal dengan sniper lainnya incar petak F2. Cukup logis juga menekan petak B2 agar gajah ini telat berkembang. Tapi langkah ini kurang kuat menurut Stockfish. Stockfish menyarankan menteri ini ke petak A5 langsung. Gajah pukul gajah diambil balik oleh benteng, itulah kelanjutannya. Mungkin gajah G5 lanjut putih, kuda bisa bergerak ke petak D5 kawan. Pertukaran terjadi mungkin kalau kalian tidak suka melangkahkan kuda ini bergerak ke peta pusat, bisa juga perkuat kuda kalian dengan gajah. Tapi memilih dengan langkah menteri ke petak B6 oleh Jean-Christophe Duda, dan di sini Wesley So bertukar gajah terang kawan. Sebaiknya diambil dengan menteri, yang kemungkinan gajah akan bergerak ke petak G5. Coba tekan kuda, ya seperti biasa tadi gajah bisa mundur ke petak E7. Tapi memukulnya menggunakan benteng lagi-lagi 2 kali berturut-turut setelah menteri keluar ke petak B6 diikuti langkah benteng ambil balik. Ini merupakan langkah kesalahan kawan. Dan sekarang kesempatan putih untuk mendapatkan keuntungan lebih kawan. Baik secara posisi nanti ataupun tempo. Kalau material di beberapa langkah berikutnya saya rasa atau kalian lihat nanti tidak akan ada keuntungan yang berarti dari putih kawan. Sekarang giliran kalian menebak langkah brilian atau ide yang cukup ciamik dari putih di langkah berikutnya kawan. Mungkin terlihat benteng ini disiapkan di lajur D untuk di langkah berikutnya oleh Jean-Christophe Duda menetralisir kekuatan benteng ini kawan. Tapi silakan temukan langkah terbaik bagi putih untuk mendapatkan paling tidak tempo kawan di sini bagi putih. Oke, apakah sudah ketemu? Apakah gajah ini bergerak ke petak G5 kawan? Kalau bergerak ke petak G5 ini berarti kalian meninggalkan pion ini yang bisa diambil oleh menteri hitam. Tapi Wesley So tidak ke G5 kawan, tapi ke petak H6. Langkah ini bukan ide baru kawan, ada beberapa game terdahulu yang sudah memainkan langkah seperti ini, jadi bukan hal yang baru. Jelas kalau pion ambil gajah, kuda ini tewas, tempo ancam benteng juga, posisi raja akan tetap tertahan di pusat kawan. Mungkin kalau nekat rokades ini, kalau Stockfish menyarankan seperti itu, nanti diikuti dengan langkah kuda, serang gajah di sini, coba proteksi pionnya untuk sementara waktu kawan. Itulah langkah kelanjutan jika rokade. Tapi coba lihat posisi raja terbuka kawan, ini tidak akan nyaman lagi bagi hitam. Tentu saja tidak diambil kawan pion ini. Kalau kalian pertahankan dengan benteng, pion ini tetap akan disikat oleh gajah kawan. Diambil balik oleh benteng, kuda akan tetap tewas kawan. Materi akan didapat oleh putih jika backup dengan benteng di petak G7 tadi. Wesley So pertahankan petak G7-nya dengan gajah. Ini artinya raja sudah tidak bisa rokade untuk sementara waktu. Dia kehilangan tempo di sini kawan. Gajahnya berada di belakang bentengnya juga sulit keluar untuk sementara waktu. Inilah tempo yang didapat oleh Wesley So. Sekarang benteng D3 tidak memperdulikan pionnya kawan. Kuda D5 untuk menghindari tekanan dari menteri dan mencoba menantang pertukaran. Jadi diterima oleh Wesley So. Diambil balik oleh pion. Sekarang tidak ada target bagi menteri di petak F6. Posisi gajah dalam ancaman, gajah mundur ke E3 ancam menteri. Dan di sini kawan, di game terdahulu gajah ini bergerak ke petak C5, blokade ancaman menantang pertukaran merupakan pilihan dari hitam dan putih menang dengan variasi gajah ke petak C5. Jean-Christophe Duda memilih ambil materi pion B2, lanjut Jean-Christophe Duda, kemudian gajah D4, serang menteri menjaga benteng sekaligus. Menteri bergerak ke petak B4, benteng B3 menyerang menteri serta pion di belakang. Menteri mundur menjaga pionnya sekaligus menantang pertukaran kawan dan diterima oleh Wesley So, diambil balik oleh raja. Kalau disikat oleh gajah kawan, maka pion ini akan bisa dihantam oleh gajah di langkah berikutnya. Tapi sementara waktu ambil pion ini terlebih dahulu untuk mendapatkan tempo di sini kawan, mendapatkan benteng nantinya. Mungkin pion H5, gajah ambil pion yang di sini ancam benteng. Di sini benteng bergerak ke petak G8 kawan. Dan bisa berlanjut dengan langkah benteng bisa melakukan skak untuk mendapatkan tempo. Tapi masih bisa diblokade kawan. Atau kalian bermain untuk menyelamatkan gajah ini terlebih dahulu ke petak E5 juga bisa kalian pilih. Satu persatu pion hitam mulai runtuh kawan, tercerai-berai dengan variasi seperti ini. Jean-Christophe Duda memilih mengambil balik menggunakan raja. Benteng ambil pion B7 skak, raja bergerak naik ke petak E6, dan benteng B8 mengunci gajah berserta bentengnya. Tidak bisa bermain dengan pion didorong maju kemudian gajah G7. Di sini sudah ada yang mengawal kawan dan sudah tidak ada pion lagi yang bisa mengancam gajah ini. Gajah bisa berkoneksi nanti dengan pion E3 dan posisi gajah di sentral sangat kuat kawan.
Pion H5 mencoba mengeluarkan bentengnya, diikuti dengan langkah benteng AB1 oleh Wesleso. Kalau benteng ini langsung naik, gajahnya tewas kawan. Cukup menyulitkan pada posisi ini. Harusnya Jan Christoph Duda sudah paham, dia sudah kalah pada posisi ini, tapi belum mau menyerah kawan dengan pion H4, Raja G2, dan di sini Raja Hitam bergerak ke F5. Raja Putih F3 tidak memberikan kesempatan Raja Hitam untuk mendekati posisinya. Pion H pukul pion G3, pion H pukul balik pion G3, benteng C4, pion E3. Cukup nyaman kawan dengan adanya dukungan dari sokongan anak buahnya pion E3. Benteng C2 diikuti mungkin benteng ke sini, rebut pion di sini, tapi gajahnya tewas. Benteng bergerak untuk ambil pion ini di langkah berikutnya, memberikan kesempatan hitam mendapatkan pionnya kawan, tapi menolak. Raja ke G6, benteng ambil pion D5, benteng ambil pion A2, benteng naik sekaligus dan mendapatkan perwira di langkah berikutnya kawan. Benteng H2, benteng ambil gajah F8, benteng ambil pion F2 skak, raja bergeser ke pusat ke E4. Masih belum mau menyerah kawan, putih masih mempunyai 2 pion, hitam mempunyai 3 pion, tapi termasuk pion-pion lemah. Pion F6, benteng B7 ingin rebut pion ini, diikuti benteng satunya, pion ini juga bisa jatuh. Pion A6, benteng A8, benteng A bergeser ke A7. Di sini benteng A2, jelas pion ini bisa jatuh kalau tidak di backup kawan. Di sini di backup langsung dengan benteng H7, Raja Putih ke F3, benteng A5, di sini benteng B6, pion ini jatuh jelas kawan. Benteng G5 diikuti benteng satunya mungkin ingin rebut pion ini, raja langsung kontrol petak H3 kawan, pion A5, pion E4, dan di sini benteng G4, raja F3, benteng G5 masih mencoba mempertahankan pionnya kawan. Gajah E3 serang benteng, benteng bergerak ke pusat, selanjutnya gajah serang benteng lagi kawan, berkoneksi juga dengan pionnya untuk bertahan di diagonal ini. Sekarang gajah, benteng C5, pion E5 kawan, dan pion sudah tidak bisa ambil balik. Kalau diambil balik dengan benteng ya artinya pengorbanan gratis didapat oleh putih. Benteng H8, selanjutnya adalah benteng digeser, bertumpuk pion ini jatuh. Benteng D8 masih belum mau menyerah, permainan terus dilanjutkan, pion pukul pion F6, benteng ambil pion A5, masih belum mau menyerah kawan. Setelah raja ke G4, akhirnya Jan Christoph Duda menyerah di langkah ke-48. Itulah kawan permainan Wesleso menghadapi Jan Christoph Duda di babak pertama WR Chess Master Jerman 2023. Sudah 4 game dimainkan para pemain kawan, sementara Wesleso bersama Domara Jukukes menempati posisi kedua menempel Levon Aronian, selisih setengah poin kawan, hasil dari 1 kali kemenangan, 3 kali remis. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dengan ide-ide pembukaannya yang tadi sedikit admin ulas kawan. Dan admin tidak akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya kawan. Sudah jelas menang materi di sini memang jauh dari ancaman skakmat, tapi kalian kalau bermain di pos ronda pasti akan terus ngotot sampai benar-benar habis buah di atas papan kawan. Kalian sudah tidak bisa membongkar struktur pion putih ini lagi kawan, berkoneksi dengan gajah sudah sangat kuat. Sudah tidak bisa lagi untuk menyerang. Dan pion ini sudah ya tinggal waktu saja untuk diserang di beberapa langkah berikutnya. Oke kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel kami, bisa subscribe channel kami kawan untuk mendapatkan notifikasi uploadan dari kami. Tapi yang jelas kawan, admin berusaha 2 kali sehari kawan, seperti makan pagi makan sore. Admin upload video catur-catur turnamen dunia. Bagi kawan-kawan yang ingin mendukung admin, cukup like video ini kawan, agar channel kami terus berkembang dan bisa ditonton banyak orang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.